Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, kita lanjutkan pada kurikulum bahasa. Nah, ada yang khas di Khairul Ummah terkait dengan kurikulum bahasa karena punya dasar konsep cerdas berbahasa melejitkan kecerdasan akal, atau bahasa melejitkan kecerdasan akal. Belajar bahasa melejitkan kecerdasan akal. Bahasa melejitkan kecerdasan akal, atau cerdas berbahasa melejitkan kecerdasan akal. Apakah ada kaitan antara berbahasa dengan kecerdasan? Ada. Siapa yang katakan ada? Yang lain? Nah, ada. Kenapa ada? Silahkan. Karena dengan mempunyai banyak kosakata itu kita mampu menggambarkan dengan gamblang apa yang kita maksud. Ya. Dengan banyaknya kosakata mampu menggambarkan apa yang kita maksud. Oke, yang lain? Ya, silahkan. Dengan memiliki kecerdasan, tentu dalam penyampaian bahasanya itu semakin bagus. Ya, kalau cerdas penyampaian bahasanya semakin bagus. Ada lagi yang lain? Nah, sekarang saya minta semuanya praktek. Tadi masing-masing punya air di ya. Ini syukron wa jazakumullah khairal jaza kepada panitia karena hari ini sudah menghilangkan plastik. Tidak banyak sampah plastiknya ya. Kalau kemarin kan masih banyak ya ini ya. Nah, ya memang bagusnya begitu, tidak banyak sampah plastik. Punya kan? Tadi pernah atau sekarang coba tuangkan? Habis. Tapi paling tidak tadi ya. Ini saya kasih contoh lah kalau begitu. Ada sebagian yang sudah pasti. Ya, ini aja dilihat. Ini gelas kosong. Ini air di dalam botol. Lalu saya tuangkan. Semua bisa menyaksikan? Saya tuangkan separuh. Air di dalam botol. Bentuknya? Bentuknya? Nah, botol. Bukan jumlahnya ya, bentuknya. Dengarkan baik-baik. Bahasa itu harus mendengar baik-baik. Bentuknya seperti botol. Air di dalam gelas bentuknya. Nah, sekarang ini karena belajar bahasa, coba buat kalimat yang menjelaskan kalimat apapun yang terinspirasi dari peristiwa saya menuangkan air ke gelas, lalu air yang tadinya bentuknya menyerupai botol, yang di gelas menyerupai sama airnya, tapi ini bentuknya mengikuti botol, ini bentuknya mengikuti gelas. Buat kalimat apapun terkait dengan ini. Peristiwa air di dalam botol dituangkan, tidak harus dalam bentuk cerita, tapi buatkan kalimat 2-3 kalimat yang menjelaskan ini. Paham? Ya, kalimatnya nggak usah panjang, 3 kata cukup, 5 kata lebih bagus. Saya berikan waktu 2 menit dari sekarang, 3 kalimat, 2-3 kalimat.
2 menit ya. 2. Sudah. Kalau sudah selesai walaupun belum 2 menit, angkat tangan. Sudah? Oke. Ya. Sudah? Sudah. Sudah, Ustaz? Oke. Yang lain? Sudah? Berarti berapa? 1 menit ya? Nah. Yang lain masih banyak yang belum? Sudah. Akan waktunya 2 menit. Ya, karena sudah ada yang sudah. Silakan yang pertama tadi, silakan Ustadz bacakan kalimatnya. Air dalam botol dituangkan di dalam gelas, bentuknya akan tetap sama, cuma airnya berubah di sini. Gimana sih air dituangkan ke dalam botol bentuknya sama? Air dalam botol dituangkan di dalam gelas, bentuknya akan tetap sama, airnya yang berubah di sini. Ini bentuknya sama ini? Bentuknya beda ini, Ustaz. Cair itu bentuk apa enggak? Nah, ini juga kaitan dengan kosakata ya. Bentuknya ini berbeda ini. Yang satu silinder, yang ini Oval. ya dia. Tapi ini kecil, bukan silinder. Silinder itu sama. Apa ini bentuknya? Trompet. Ya kan? Dalam bentuk ini trompet. Trompet itu berarti apa bahasa matematiknya? Kerucut. Kalau ini silinder, tabung. 3 dimensi apa? Tabung ya? Iya, tabung. Oke. Kerucut 3 dimensi apa 2 dimensi? Nah, ini 3 dimensi. Berarti apa namanya tuh? Bahasa matematiknya ada bentuk kan matematik ya? Ya baik. Jadi tadi yang dimaksud mungkin cairnya, ya. Bentuknya sama, yang dimaksud apa, Ustaz? Botolnya sama gelasnya. Oh, masa sama ini? Apanya yang sama? Wadahnya. Sama apanya? Ustadz maksudnya apa? Sama-sama air. Nah, kalau air itu namanya zat. Kalau cair namanya apa? Cair padat. Cair itu sifatnya, sifatnya. Iya, sifat atau karakteristik. Nah, jadi membingungkan Mas Ustadz ya? Iya, silakan. Dari peristiwa ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, kita mengetahui bahwa sifat air itu adalah menempati tempatnya. Yang saya minta buatkan kalimat menyusun. Oke, maksudnya seperti ini bisa. Air yang dituangkan dari botol itu menempati sesuai dengan tempatnya. Menempati sesuai dengan tempatnya. Iya. Air yang dituangkan dari botol itu.
Wadih? Wadih apa bukan? Nah, kalau saya belum wadih. Tahu wadih? Jelas? Itu masih ada kerancuan. Apanya? Sesuai bentuknya. Nah, kalau bentuknya ini apa? Air yang dituangkan dari botol ke dalam gelas berubah bentuk mengikuti bentuk wadah gelas. Wadih? Wadih? Nah, berarti apa yang bisa diambil pelajaran dari pembuatan kalimat ini? Penggunaan kosakata yang benar. Penggunaan kosakata yang benar. Terus? Informasi yang disampaikan harus jelas dan akurat. Ya, jadi kalau bahasa itu maknanya harus jelas. Nah, ketika tadi menyusun kalimat, berpikir atau tidak? Nah, berpikir. Kalau saya tadi minta 2 kalimat sampai 3 kalimat dengan saya meminta coba buat 10 kalimat yang terinspirasi terkait dengan peristiwa barusan. Kira-kira bisa 2 menit? Bisa? Betul? Nah, coba 2 menit lagi. Bisa nggak? Siapa yang 2 menit? 10 angkat tangan. 10 kalimat, bukan kata. Kalimat. Bahasa itu bukan kata. Itu modal, baru modal. Bahasa itu kalimat. Karena kalau kata, dia baru makna benda. Tapi kalau peristiwa itu harus kalimat. Ya. Supaya kita paham apa yang terjadi tadi, dia harus bentuk kalimat. Nah, sekarang coba 2 menit dari sekarang 10 kalimat. Katanya bisa. Saya pengen lihat aja. Hah? 5 kalimat saja. Enggak, coba dulu berapa kalimat? 5 kalimat. Tadi kan saya batasi 2 sampai 3 kalimat. 2 menit, 1 menit udah selesai kan? Berarti kalau 2 menit kira-kira 6 kalimat sampai 10 kalimat. Sekarang coba lakukan dari sekarang. 2 menit kira-kira bisa membuat berapa kalimat? Saya belum lihat nanti kalimatnya, jumlahnya saja dulu. Berapa kalimat selama 2 menit? 1 paragraf. Silahkan. 1 paragraf itu bisa 5 kalimat, bisa 3 kalimat, bisa 10 kalimat, bisa 15 kalimat. Jadi saya mintanya kalimat. Kalau kalimat itu sampai titik. Iya. Iya. Ditulis, saya minta ditulis. Bukan diceritakan, saya minta ditulis kalimatnya. 10 kalimat. Ya. Oke. Kayaknya bapak yang ada pengaruh itu yang muda berarti. Biasanya ibu-ibu nih yang cepat bikin kalimat. Tapi kita lihat realitasnya. Pas bikin kalimat saya bilang begitu cepat. Tapi kalau ngomong kalau sudah selesai 10 kalimat tapi musiknya masih terus, berarti lanjutkan. Berarti bisa lebih dari 10 kalimat.
Udah. Oke. Sudah selesai. Siapa yang 10? Saya mau lihat jumlah dulu. 10? Oke. 10? Titik, sampai titik. Jangan panjang kalimatnya, pendek-pendek aja. Coba angkat tangan tadi yang 10. 1, 2, 10. Ya, coba yang ibu-ibu dulu. Silakan dibacakan kalimatnya. Jadilah seperti air, dimanapun ia berada, ia akan mengikuti apa yang ia tempati. Jika ia menemukan batu yang besar, maka ia akan melewatinya. Jika melewati celah kecil, maka ia akan memasuki celah tersebut. Dalam hal ini, pandai-pandailah memisahkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini kalimatnya tersusun. Jadi tidak lepas 1 dengan 2 dengan 3. Baik. Silakan Bapak yang pertama tadi. Ya, silakan. Iya, baik. Air dalam botol dituangkan dalam gelas tidak berubah. Volume air botol berubah. Tampilan air dalam botol tampilannya juga berubah. Botol tidak berubah, tetapi sifat air berubah. Kemudian sifat air Oke, apapun itu. Pertanyaan saya, ketika menyusun kalimat itu berpikir nggak? Ketika menyusun kalimat itu berpikir nggak? Berpikir. Berarti semakin banyak kalimat yang mau kita susun? Iya. Sekarang pertanyaannya, ketika ngajari anak-anak mikir nggak pas ngomong? Nah, kalau nggak mikir nyorotonya, kira-kira anaknya paham nggak? Nah, karena itu belajar bahasa itu adalah sebenarnya hakikatnya, mau itu bahasa lisan, mau itu bahasa tertulis, mengkonstruksi kalimat. Mulai dari mengkonstruksi kalimat sesuatu yang diindra, objek yang diindra, mengkonstruksi kalimat terkait dengan peristiwa yang dialami, mengkonstruksi kalimat kalau kita ngajari anak, mengkonstruksi kalimat menyampaikan pemikiran kita kepada anak. Betul tidak? Nah, berarti belajar bahasa itu mencerdaskan atau tidak? Iya, karena sering mikir, asalkan memang konstruksi kalimat, jangan pilihan berganda. Kadang-kadang kan dibikin puzzle, ada 10 kata diacak, coba susun kalimat. Nggak usah, biarkan dia pikirkan kalimatnya. Kita buat seperti ini. Apa yang sedang antum lihat? Mungkin ada yang mengatakan, aku melihat gelas dipegang sama Ummu Khair. Ada yang mengatakan, aku melihat air dalam gelas. Dia tidak mengatakan gelasnya, ada gelas yang dipegang Ummu Khair. Bisa 10 atau lebih kalimat dari sebuah peristiwa, saya pegang gelas. Berarti inspirasinya banyak nggak? Banyak nggak? Nah, berarti sudah kebayang belajar berbahasa itu membangun kecerdasan akal. Sudah terbayang hubungan bahasa dengan kecerdasan? Nih, kalau saya tidak menguasai materi yang saya isi, saya bisa ngomong terus? Nggak bisa. Kalimat saya dipahami nggak? Sekarang kalau saya ngomong terus, walaupun saya nggak bawa contekan, kalimat saya dipahami nggak? Nah, berarti apa? Kalimat saya yang keluar itu adalah saya konstruksi dari pikiran saya. Walaupun pikiran saya bagus, saya mau mengajarkan sesuatu yang bagus, tapi saya tidak bisa mengkonstruksi kalimat. Apakah semua yang ada di ruangan ini paham? Ya. Nah, berarti bahasa itu berhubungan erat dengan kecerdasan. Berarti di sini konsep khairul ummah
membangun kemampuan berbahasa sekaligus mencerdaskan. Karena itu memang belajar bahasa bukan cuma baca tulis. Baca tulis itu nomor 2. Nomor 1 apa? Mendengar dan berbicara. Mendengar dan berbicara. Makanya kalau orang tidak mendengar, dia bisa berbicara? Tidak. Kalau orang mendengar setiap hari bahasa yang kasar, dia bisa berbahasa santun? Tidak. Jadi berbicara itu sangat erat kaitannya dengan mendengar. Orang bisa bahasa Arab kalau dia sering mendengar bahasa Arab. Ya kan? Nggak bisa diteorikan kalau dia nggak mendengar, dia cuma baca bahasa Arab, dia nggak pernah mendengar orang berbahasa Arab, dia nggak bisa bunyikan. Nah, karena itu memang esensinya belajar bahasa yang paling urgent itu sebenarnya berbicara. Karena semua hal, hampir semua aktivitas, termasuk mengajarkan kepada anak kita sebagai pendidik, itu lebih banyak menggunakan bahasa lisan dibanding bahasa tulisan. Nah, kalau bahasa lisan kita mengkonstruksi kalimat lebih cepat atau lebih lambat dari bahasa tulisan? Lebih cepat bahasa lisan. Lebih cepat bahasa, berarti kita harus berlatih. Anak kita juga begitu, harus berlatih. Itu pelajaran bahasa. Nah, setelah dia terbiasa berbicara, sudah bisa berbicara dengan bagus, baru berikutnya dia membaca menulis. Pasangannya itu membaca menulis. Membaca menulis. Kalau dia biasa membaca, dia bisa menuangkan apa yang dia baca dengan tulisan. Kalau orang biasa mendengar, dia bisa berbicara. Jadi kalau ada anak yang suka kutu buku, dia lebih suka membaca daripada mendengar, biasanya tuh ngomongnya nggak banyak. Jadi hati-hati, anak SD nggak boleh kutu buku. Kutu buku tuh nantilah SMA atau kuliah. Tahu kutu buku ya? Baca terus. Kenapa? Karena nanti anaknya kalau dia dari mulai TK, SD udah biasa membaca tapi tidak biasa berbicara, dia akan kesulitan dalam sosialisasi. Nah, karena itu target kita di dalam usia SD itu diawali dengan mendengar dan berbicara. Mendengar dan berbicara. Mendengar itu harus sensitif supaya dia bisa mengkonstruksi kalimat-kalimat yang bagus, termasuk intonasi. Intonasi itu menentukan makna. Coba kalau saya ngomong begini. Ayah, bunda, ustadz, ustadzah, sekarang kita belajar bahasa. Belajar bahasa itu adalah mengkonstruksi kalimat. Jadi, kira-kira gimana kalau saya ngomongnya begitu? Bingung ini apa maunya nih gitu ya. Nah, makanya kalau berbicara itu belum bisa dilakukan anak, maka dia biasanya sulit mau menuangkan kalimat itu seperti apa. Apalagi membaca itu, dia belum biasa mendengar, dia membaca, sulit dia mengambil pemahaman yang tepat dari membaca. Karena membaca itu kan nggak ada intonasi, intonasi harus kita buat kan. Huruf itu kan tidak memberikan intonasi. Beda dengan mendengar. Mendengar itu ada intonasi. Intonasi itu memudahkan kita memahami makna dari kalimat yang diucapkan. Nah, karena itu memang anak-anak ini di awal pembelajarannya, latihannya dia mendengar dan berbicara, mendengar dan berbicara. Yang diawali dari saat dia mendengar, itu dia mengulang apa yang dia dengar. Mengulang apa yang dia dengar. Yang kedua, setelah dia mengulang apa yang dengar, terserah berapa kalimat. Misalnya, ibu pergi ke masjid, ayah pergi ke masjid, ibu pergi ke masjid mau mengaji, ayah pergi ke masjid mau sholat misalkan. Nah, dia bisa mengulang berapa banyak, lengkapkah atau dia hanya menangkap ayah pergi ke masjid atau ibu pergi ke masjid, yang belakangnya dia nggak tangkap pas sekali mendengar. Lalu bisa dicek berapa kali mendengar dia baru bisa mengulapkan kalimat yang lengkap. Maka disitulah konsentrasi dia. Ya, itu baru talaki lafzi. Nanti ada talaki makna.
Kita bercerita satu paragraf, bisa 5 kalimat, bisa 6 kalimat, bisa 7, bisa 10. Lalu dia menangkap makna, dia nggak perlu mengulang kalimatnya. Ini talaki yang mau kita kasih adalah fikrinya, paham maknanya. Nah, baru dia disuruh menceritakan. Apa yang antum dengar dari cerita ibu tadi? Apa yang antum pahami dari apa yang ibu jelaskan tadi? Apa yang antum pahami dari apa yang ibu ceritakan tadi? Silahkan ceritakan kembali. Nah, kalau seperti ini berarti dia akan mengkonstruksi kalimat sendiri. Nah, itu tingkat lanjut. Sehingga nanti kalau seperti itu belajar bahasanya, berbicara di depan, menulis pidato, menyiapkan pidato, termasuk membuat puisi, membuat tulisan terkait dengan misalkan laporan ketika dia outing, itu bukan sesuatu yang sulit. Karena dia sudah terbiasa mengkonstruksi kalimat. Maka semakin dia detil menguasai suatu hal, semakin dia cerdas menganalisa suatu peristiwa, maka akan semakin banyak kalimat yang keluar dari lisannya. Dan itu tinggal dipindahkan ke tulisan. Nah, sebenarnya dalam rangka melatih itu jugalah kenapa di Khair Ummah itu setiap outing ada laporan, setiap ekskul ada presentasi. Nah, itu dalam rangka melatih anak-anak itu berbicara, juga melatih dia nanti menulis ketika bikin laporan. Nah, sehingga nanti di usia lanjutnya, entah dia di SMP, apalagi SMP nanti ada karya terakhir, SMA juga begitu, ketika kuliah, bagi dia tuh presentasi sudah hal yang biasa, karena dari SD dia udah dilatih presentasi, SMP dia presentasi, SMA dia presentasi. Maka presentasi itu hal yang biasa. Bikin laporan, ini saya lihat dari kakak-kakak kelas ya, bikin laporan kan di kampus biasa, apalagi yang ngambil eksak, pasti ada laporan setiap pekan. Nah, kalau dia sudah biasa melaporkan, menyusun kalimat dari apa yang dia amati, karena laporan praktikum itu kan melaporkan hasil dari apa yang dia amati, mulai dari melaporkan metodologi yang dipakai, melaporkan hasil. Nah, itu nanti adalah menjadi terbiasa. Tapi kalau tidak dibiasakan, dia hanya berteori bahasanya, tidak ada praktek berbicara, tidak ada praktek membaca suruh baca sendiri, karena praktek membaca juga harus pakai intonasi, apalagi tidak ada praktek menulis, ya maka dia tidak menguasai bahasa. Karena 4 kompetensi bahasa, belajar bahasa apapun, mendengar, berbicara, membaca, menulis. Kalau dalam bahasa Arab, simai, takallum, qiraah, kitabah. Dalam bahasa Inggris, listening, speaking, reading, writing. Itu 4 komponen yang dipelajari dalam bahasa. Nah, jadi seperti itu realisasinya, mengkonstruksi kalimat, ya. Nah, ini sudah lewat. Apalagi bahasa itu adalah bukan sekedar alat komunikasi saja, tapi dia juga sebagai jembatan ilmu, ya. Jembatan ilmu. Biasanya berbahasa ilmu dengan berbahasa sehari-hari lebih mudah mana? Lebih mudah berbahasa sehari-hari. Berbahasa ilmu dengan berbahasa sehari lebih mudah mana? Ya, berbahasa sehari-hari, karena berbahasa sehari-hari apalagi sering tidak lengkap. Yuk makan, orang udah paham. Ini siapa yang diajak makan? Coba kalau bahasa tulisan harus lengkap, subjeknya apa. Nah, karena itu memang dalam mengajarkan bahasa ini kita harus mengajarkan kepada anak-anak itu berbahasa lengkap. Nah, ini saya khawatir ketika tadi membuat kalimat itu tidak tersusun, kira-kira kalau ngomel ke anak-anak paham nggak sih? Nyerocos gitu, ini Umi apain sih, ngomong apa sih, nggak ngerti gitu ya. Kira-kira berubah nggak dia kalau dia nggak ngerti? Nah, karena itu sebelum mengeluarkan kalimat, berpikirlah, ya. Kadar apa yang kita keluarkan atau bahasa yang kita keluarkan
itu menunjukkan kadar berpikir kita. Ya. Menunjukkan kadar berpikir kita. Nah, berarti kalau kemampuan berbahasa kita tuh kurang tepat atau kurang lengkap, apalagi selalu kurang, ya, kurang lengkap, kira-kira anak-anak juga pahamnya ya nggak lengkap. Apalagi kalau berbahasa kita tuh bingung, kalimatnya nyerocos tapi pesannya kurang jelas, berarti anak-anak tidak menangkap pesan yang jelas. Nah, karena itu salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh kaum muslimin, generasi kaum muslimin itu kan amar ma'ruf nahi mungkar kemarin ya, di hari pertama. Maka nanti juga belajar bahasanya itu harus ke arah belajar bahasa yang berpengaruh. Bahasa Arab ya. Nah, ya, ini tujuan dan target. Nah, jadi target pembelajaran bahasa itu adalah bahasa yang berpengaruh. Bagaimana supaya anak-anak punya kemampuan berbahasa yang bisa mempengaruhi temannya, mempengaruhi orang tuanya, mempengaruhi gurunya. Jadi kalau dia menginginkan sesuatu tuh dia bisa menyampaikan kalimat yang lengkap, yang berpengaruh. Contoh, ini contoh kalimat yang dilakukan anak-anak. Tapi anak-anak yang sense bahasanya bagus, itu biasanya akan mengkonstruksi kalimat yang bernuansa rasa. Ya. Kalau anak-anak itu belum peduli dengan kelembutan, belum peduli dengan rasa, ya, dia masih cuek, biasanya juga akan tercermin kalimatnya. Contohnya, ya, kalau mau minta uang ini anak-anak ayah bunda gimana mintanya? Nih, minta uang dong. Maksa apa lembut? Maksa itu. Nanti kalau ke orang tuanya aja dia begitu, kira-kira ke temannya minta mainan gimana? Pinjam dong mainannya. Nah, pinjam dong. Belum kata temannya iya, dia udah ngambil. Bagi dong makanannya. Jadi bahasa itu akan menentukan tindakan kita. Karena itulah praktek berbahasa itu harus dilatih. Coba kalau dirubah sedikit kalimatnya. Kalau misalkan tadi katakan, nih kasih uang dong, bagi uang dong. Nanti ibunya akan ngomong, emang uang yang kemarin udah habis? Atau emang uang buat apa? Coba kalau dirubah sama anak kalimatnya. Mi punya uang nggak? Berhenti di situ. Pasti kita jawab apa? Emang kenapa, Kak? Enggak. Kalau Umi punya uang lebih, boleh nggak kakak jajan? Kira-kira Uminya ngomong gimana? Boleh. Boleh. Kita nggak akan mengatakan, Umi nggak ada uang. Enggak, karena itu nggak setara. Ada atau tidak ada kita uang, kita akan mengatakan boleh. Kenapa? Karena kita tersentuh. Sama dengan kalau misalkan anak mau minjam pensil temennya atau apa buku temennya, boleh nggak aku pinjam pensilnya? Kira-kira jawab temennya, oh boleh. Nggak akan temennya jawab, enggak kamu minjam melulu, enggak. Tapi kalau dia katakan pinjam dong, enggak kamu pinjam melulu, nah itu setara kalimat yang keluar tadi. Tapi kalau dikatakan boleh nggak aku pinjam pensilnya sebentar aja, itu temennya akan jawab, oh boleh, nggak apa-apa, lama juga kok. Karena sudah di situ ada sentuhan rasa. Nah, karena itu belajar bahasa ini bukan cuma membaca menulis, tapi mengajari anak-anak untuk bisa berbicara yang baik. Apalagi ada syariatnya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khair aw liyasmut. Man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Nah, termasuk belajar bahasa
nanti kita harus mengajari anak-anak bagaimana da'a ilallah, bagaimana mengajak temannya dalam kebaikan, bagaimana mengajak orang tuanya dalam kebaikan, bagaimana mengajak orang lain dalam kebaikan. Itu susunan kalimatnya seperti apa? Ini saya pernah jadi guru bahasa di SD, saya kasih PR kepada anak-anak. Coba buat dialog dua orang, antum dengan teman antum, ajak dia supaya menutup aurat dengan rapi. Bisa tugasnya. Coba buat dialog dengan teman antum atau dengan adik antum supaya dia kalau makan tidak berantakan. Itu berarti ngajarin berbahasa yang berpengaruh. Nanti kita tinggal lapor, praktekin, kita tinggal menerima laporannya mana, dialognya, lalu dipraktekin sudah apa belum, apa reaksinya. Nah itu namanya baru praktek real berbahasa. Jadi jangan cuma ditentukan bacaannya, lalu disuruh ringkas sarinya, lalu dibuat pertanyaan sesuai dengan bacaan itu baru satu poin. Tapi yang paling penting adalah dalam belajar bahasa, praktek hari-harinya, supaya dia bisa mengimplementasikan falyaqul khair. Dia bisa mengimplementasikan man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Dan termasuk kejujuran itu bisa dibangun dari belajar bahasa. Yaitu dengan cara apa? Dibiasakan mengungkapkan sesuatu apa adanya yang diindra. Gitu. Apa adanya yang diindra itu nomor satu, tahap pertama. Baru nanti apa yang dialami, mengungkapkan apa yang dirasakan, mengungkapkan apa yang ada di pikirannya. Karena sebenarnya ketika kita mendengar sesuatu, kalau kita pernah punya pengalaman dengan apa yang disebut itu pasti kita punya pikiran. Contoh, kalau saya sebut kata laut, semuanya paham laut? Nah, kalau cuma saya sebut laut, apa yang terpikir dalam benak ayah bunda ustadzah? Laut, saya mau cari mau buktikan. Laut, apa yang terpikir? Kalau saya sebut laut, yang terpikir otomatis di dalam benaknya itu apa? Orang mandi. Orang mandi. Ikan. Indah. Dalam. Air saja? Air yang banyak. Iya, kalau air saja di sini juga ada air. Tempat berenang. Air yang melimpah. Kapal. Ikan. Tempat wisata. Laut dalam. Nah, tuh. Dengar semua kan? Di pikirannya ada sama apa enggak? Tidak sama, karena pengalamannya beda-beda. Jadi saya sebut laut itu penafsirannya beda-beda. Nah, sehingga perlu ada latihan untuk mempraktekkan ketika mendengar laut, dia harus mikir secara lengkap seperti tadi siang malam. Laut, emang di laut cuma ada ikan? Hanya ada air. Tadi belum ada yang ngomong air asin. Padahal itu khas. Air asin yang terhampar luas sekali. Bagaikan tak bertepi. Nah, bagaikan tak bertepi itu ukuran. Jadi pada saat kita mengungkapkan suatu realitas, laut itu kan realitas. Sebaiknya memang kita mengungkapkan dengan ukuran. Seperti tadi, laut luas itu ukuran. Kalau air saja, di gelas juga ada air. Jadi kalau laut itu paling tidak minimal kalimat yang keluar, air yang terhampar luas bagaikan tak bertepi, air asin, lebih spesifik lagi, air asin yang terhampar luas bagaikan tak bertepi. Karena luas itu juga relatif kan, danau luas nggak? Tapi kalau laut luas sekali,
Tapi kalau luas bagaikan tak bertepi, kebayang kan luasnya? Luas banget. Nah, kalau orang Jakarta bilang luas banget. Nah, jadi kemampuan berbahasa itu dalam mendeskripsikan realitas pun sebenarnya perlu dibangun sedetil itu. Mengkonstruksi kalimat sehingga gambaran yang kita lihat itu lengkap. Nanti pesannya akan wadih, jelas. Tidak terjadi kerancuan di dalam menerima. Nah, kita harus membiasakan sebagai guru, kan orang tua di rumah dan guru di sekolah sama-sama guru kan. Nah, maka kita harus melatih kemampuan berbahasa kita supaya kita bisa melatih kemampuan berbahasa anak kita. Kita pengen kan anak kita itu berbahasa santun? Kita pengen kan anak kita itu kalau dia punya masalah menjelaskan dengan detail sehingga kita tahu masalahnya? Nah, maka tidak bisa tidak dia harus belajar bahasa seperti itu tadi. Berbahasa, membangun kemampuan berbahasa sekaligus membangun kemampuan kecerdasan akalnya. Karena memang membuat kalimat itu, menyampaikan sesuatu itu perlu berpikir. Karena itu kecerdasan akalnya harus sekaligus dibangun. Jangan hanya belajar bahasa itu membaca dan menulis. Membaca, menulis. Justru harus bisa menulis tanpa menulis yang ditulis orang. Menulis atas pikirannya sendiri. Berbicara atas pikirannya sendiri. Bukan copy paste saja pidato orang. Tapi bikin pidato sendiri. Bikin kalimat sendiri. Demikian juga menulis. Bikin kalimat sendiri. Nah, maka nanti lisan ini akan melahirkan banyak kebaikan. Man ahsanu qawlan mimman da'a ila, bisa kita mengeluarkan kebaikan-kebaikan kalau sudah kita setiap ngomong itu da'a ilallah, da'a ilallah. Da'a ilallah amal soleh bukan? Jadi lisan ini bisa mengakhirkan ribuan amal soleh, bahkan jutaan amal soleh dalam sepekan. Ketika kita gunakan untuk mengeluarkan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat da'a ilallah atau falyaqul khair. Begitulah belajar bahasa. Jelas? Oke. Karena ini banget ya, penting banget dan harus dipraktekkan. Yang kedua, itu kurikulum bahasa seperti itu berlaku buat bahasa Arab maupun bahasa Inggris, bukan hanya bahasa Indonesia. Nah, saya masuk yang selanjutnya, kurikulum intinya tadi adalah sakofah, ya. Nah, sakofah itu di Khairul Ummah itu merupakan kompetensi inti, ruhnya, ya, ruhnya, nilainya. Yang sakofah lanjut, Ustaz. Terus lagi, ya, kompetensi inti kurikulum sakofah. Apa yang paling urgent di kurikulum sakofah? Tadi juga Ustadz Amir sudah menyinggung. Di kurikulum sakofah itu yang paling penting adalah pertama menanamkan keimanan atau menanamkan akidah dengan proses berpikir. Peringkat pertama yang harus kita kenalkan dan harus kita bangun imannya adalah iman kepada Allah. Bukan kepada Al-Quran, bukan kepada Rasulullah. Iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu tidak bisa doktrin. Karena nanti lemah kalau doktrin. Tapi lewat pembuktian. Pembuktian bahwa Allah itu pasti adanya. Pembuktian bahwa Allah itu maha kuasa. Pembuktian bahwa Allah itu maha baik. Sehingga tidak ada sedikit pun keraguan tentang keberadaan Allah, sekalipun kita nggak bisa mengindra. Tidak ada sedikit pun keraguan tentang kehebatan Allah lewat mengindra ciptaannya. Tidak ada sedikit pun keraguan tentang kemahabaikan Allah, maha rahman rahimnya lewat penginderaan terhadap nikmat yang Allah berikan kepada seluruh manusia. Bukan cuma kepada kita, tapi bahkan seluruh manusia. Nah, sehingga
Allah itu ada tidak hanya di masjid. Allah itu ada dimanapun, karena kita berpikir tentang ciptaan Allah itu dimanapun ada. Dan yang tidak bisa kita pungkiri, kemanapun kita pergi, itu diri kita sendiri. Maka proses berpikir tentang diri kita sendiri termasuk mimma khuliqa. Ya, manusia itu mimma khuliqa, dari apa dia dibuat. Berarti proses kelahiran manusia. Kemudian manusia itu fayanzurul insanu ila ta'ami, dari mana makanannya, perhatikan makanannya, makananmu itu dari mana. Maka setiap kita makan juga ingat Allah, setiap kita bernafas ingat Allah, setiap kita berjalan ingat Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah kan kemanapun kita, sehingga sebenarnya tidak sulit mengingat Allah dalam sepanjang waktu hidup kita. Mengingat Allah bukan hanya saat sholat. Nah karena itu memang ini perlu dilatih. Apanya? Kesadarannya bahwa Allah itu pasti ada. Kesadarannya bahwa Allah itu Maha Kuasa. Kesadarannya Allah Maha Melihat. Dan dengan 99, kalau sudah pasti adanya, maka nanti dengan sifat-sifat Allah yang 99, Asmaul Husna, 99 nama sekaligus sifatnya. Nah, dari penanaman keimanan lewat proses berpikir itu bukan doktrin, karena Al-Quran tidak memberikan doktrin, suruh mikir. Al-Quran itu banyak ayatnya yang memerintahkan berpikir. Dan kalau dibaca semua yang itu perintah berpikir itu wajib. Kenapa wajib? Buktinya Allah menghina orang yang nggak mau menggunakan akalnya. Orang yang tidak mau menggunakan akalnya itu nanti akan terlempar pada asfala safilin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Ketika diciptakan dia ahsani taqwim, tapi kalau dia tidak mau menggunakan seluruh anggota tubuhnya yang ahsani taqwim itu untuk menghamba kepada Allah, beribadah kepada Allah, asfala safilin, dia akan dilemparkan kepada tempat yang serendah-rendahnya. Dia diciptakan mulia, lalu diberikan risalah untuk menjaga kemuliaannya. Dan ketika dia jaga kemuliaannya di kehidupan dunia yang hanya sekejap, nanti dia akan mulia sepanjang zaman, abadi, sepanjang masa. Abadi, malah abadan, mulia abadan. Dunia hanya sekejap. Dunia ini kalau dibanding akhirat sekejap banget. Ya, usia kita berapa sih? Usia kita berapa? Nggak jauh dari usia Nabi kan? Usia Nabi berapa? Hanya 63. Itu pun Komariah, bukan Samsiah kan? Sekitar 62-an. Nah, kalau satu hari di akhirat itu 1000 tahun di dunia, lalu kita di dunia ini berapa hari di akhirat? Hanya hitungan jam. Hanya hitungan jam. Masa sih nggak mau bersusah-susah 1,5 jam, 2,5 jam demi kehidupan yang selamanya sejahtera, selamanya bahagia, selamanya mulia. Itu makanya wajar kalau Al-Quran mengatakan pilihan kufur itu dungu, karena dia memilih hidup di dunia yang sekejap itu, mencari kenikmatan yang merugikan hidup abadi. Makanya disebut dungu, sufaha. Jadi pilihan kufur itu dungu. Pilihan maksiat itu tidak sampai disebut dungu, tapi bodoh. Ya. Artinya dia menghinakan dirinya. Ini banyak bahasa-bahasa yang kita bisa tiru di Al-Quran yang menstimulan akal itu untuk berpikir, sehingga dia menyadari dia bermaksiat itu jangan merasa sombong, dia bermaksiat itu pilihan bodoh.
Apalagi pilihan kufur, munafik, itu sufaha. Dia tahu kebenaran tapi dia menolak kebenaran itu. Dia menyembunyikan kekufurannya, pura-pura benar. Nah itu satu. Dan ini paling urgent, apalagi sekarang. Seperti yang saya katakan kemarin, ancaman generasi sekarang tidak peduli agama. Ya, tidak peduli agama, bahkan kadang-kadang dia bangga murtad. Naudzubillah. Apa yang mereka katakan? Beda agama juga bahagia. Ya, beda agama dalam satu rumah juga bahagia. Itu apa artinya? Nggak masalah beda agama. Berarti murtad nggak masalah. Nah ini kalau teracuni pada pikiran generasi, itu bahaya besar. Ancaman ateis akan melanda. Nah, kalau sudah imannya, dan itu memang paling tidak meletakkan dasar-dasar keimanan, pasti belajar iman ini tidak selesai sampai kita mati, itu nggak selesai. Tapi apa yang paling penting di dalam penancapan iman ini, iman yang kokoh ini, dia selalu ingat Allah. Ada dalam Al-Baqarah, Ali Imran 191 itu. Ciri-ciri ulul albab itu apa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Dia selalu awas, faqina adzabannar. Kalau dia ingat Allah, faqina adzabannar. Kalau ada manusia yang menantang Allah, itu berarti nggak tahu siapa Allah itu, tidak tahu kehebatan Allah dan nggak tahu diri siapa dia. Itu manusia-manusia sombong yang tidak tahu diri. Makannya aja pakai hewan dan tumbuhan. Emang ada makanan lain? Minumnya pakai air, berani nyombong gitu ya. Itu kalau mendengar begitu, pak gitu ya. Nih darah punya siapa? Berdarah gitu ya. Darah punya siapa? Punya lo, punya siapa? Saya kalau ada orang sombong itu gemes. Kalau saya punya kuasa, saya tampar itu mulutnya yang ngomong gitu ya. Sampai berdarah, lalu ditanya, ini darah punya siapa? Rontok giginya, ini gigi punya siapa? Karena orang yang ngomong menantang azab Allah itu dibunuh aja boleh. Apalagi kalau sudah menghina Allah, menghina Rasul, halal darahnya. Apalagi cuma menampar sampai keluar darah, tanya kenapa bibirnya berdarah, kenapa giginya rontok. Mau saya rontokkan semuanya. Apa yang bisa Anda lakukan kalau semua gigi Anda rontok? Masih sombong? Itu manusia-manusia yang tidak tahu diri, tidak sadar diri kalau dirinya itu hidup semuanya atas nikmat Allah. Jangan sampai, na'udzubillah min dzalik, jangan sampai ada keturunan kita yang seperti itu. Maka segera selamatkan. Jadi mendidik itu bukan ijazah. Mendidik itu adalah sadar diri bahwa dirinya hamba. Itu jauh lebih penting. Saya sarjana IPB, tapi saya nggak pernah menggunakan ijazah saya melamar. Saya bisa hidup? Saya bisa berkarya? Bisa. Saya bisa berteori? Bisa. Saya bisa terkenal? Bisa. Tapi bukan artis. Orang cari saya, orang butuh saya, padahal ijazah nggak pernah saya pakai buat melamar. Karena memang waktu itu saya katakan, saya nggak mau jadi pekerja. Saya mau jadi pemimpin. Itu niatnya. Sampai ayah saya menantang, oke? Nggak mau jadi pegawai negeri, pokoknya nggak mau kerja di orang, nggak mau kerja di perusahaan. Oke, silahkan. Lalu diputus nafkah saya. Saya bilang oke, saya cari nafkah sendiri. Tapi saya cari nafkah bukan dengan bekerja di perusahaan, tapi saya cari nafkah yang independen. Bayangin alumni IPB, pertanian, apalagi saya gizi. Awalnya saya profesinya gizi, jual makanan
yang bernilai gizi, yang orang diet jantung, diet. Tapi waktu itu di Bogor rumah sakitnya baru satu. Orang-orang yang punya duit nggak rumah sakitnya di Bogor, di Jakarta. Jadi lama-lama nggak laku karena memang mahal makanan diet itu. Harus ke orang-orang yang kaya. Akhirnya lama-lama Pak jualan kerudung, jualan jilbab, ngajar ngaji, ngajar les, independen nggak? Independen, tapi bisa makan nggak? Oh bisa. Di masa kris pun saya punya dolar banyak karena waktu itu saya nabung dolar. Saya bisa beli truk buat ayah saya. Ayah saya nggak boleh ngutang ke bank. Kalau dia butuh truk buat apa, saya yang cari. Akhirnya dipercaya nggak? Oh, it's okay, nggak mau jadi pegawai negeri nggak apa-apa, jadi nggak mau pegawai perusahaan nggak apa-apa, gitu kan? Akhirnya adik-adik saya semua nggak ada dituntut tuh mau jadi pegawai negeri, dan tidak ada sedikit pun, walaupun keluarga besar itu ramai, tidak ada sedikit pun adik-adik saya yang masuk kerja atas bantuan orang. Ya semua berjuang sendiri. Karena apa? Sudah ada yang mencontohkan. Nah, karena itu mendidik, sekolah, belajar, menuntut ilmu, bukan ijazahnya yang bernilai. Yang bernilai apanya? Ilmunya. Ilmunya. Dan ilmu itu kemudian kalau berkah itu akan membuat kita melahirkan kebaikan. Kalau kita banyak melahirkan kebaikan, banyak memberikan kepada orang kebaikan, kira-kira kita dicari nggak? Dicari. Rizki mencari kita nggak? Ya, iya, rizki juga mencari kita. Nggak usah ada gaji flat sebulan itu 10 juta, 20 juta, kita bisa dapat lebih dari itu. Itu namanya rizki minallah. Yang penting yakin. Nah, kekuatan, kekokohan akidah seperti itulah yang mestinya kita bangun. Karena kalau kita meminta kepada manusia mengandalkan gaji, berapa sih manusia kasih mampu? 100 juta udah gede kan? Gaji di Indonesia, dan itu sudah kerjanya entah berapa jam. Tapi Allah kan pemilik langit dan bumi, bisa memberi lebih dari 100 juta. Bahkan saya punya pengalaman, saya lebih dulu punya rumah daripada teman saya yang kerjanya sampai setiap bulan ke luar negeri. Ternyata dia kontraktor juga. Saya kontraktor, dia kontraktor, dan saya lebih dulu punya rumah. Sampai saya katakan ke dia, udahlah berhenti ke luar negeri sampai 2 minggu ninggalin anak. Toh kamu belum punya rumah, aku udah punya rumah. Saya gelitik begitu. Iya ya Mbak ya. Iya, saya nggak kerja seperti Anda. Saya cuma ngajar-ngajar, tapi saya punya rumah loh. Terserah rumah itu dikasih siapa. Yang penting rumah saya kan gitu. Dia nggak punya rumah, padahal dia 2 pekan di luar negeri, gajinya berapa sebulan. Ternyata nggak jadi rumah, nggak tahu jadi apa. Saya pernah bilang ke adik kelas saya seperti itu. Karena memang dia auditor halal, jadi dia kemana-mana, ke Thailand, ke Singapura, macam-macam. Nah, karena itu dari akidah ini sangat menentukan bagaimana kita menjalani hidup. Sangat menentukan kita memilih ilmu yang mana. Nah, demikian juga anak kita. Anak kita ini, kita harus kasih modal yang membuat dia mulia. Bukan cuma cerdas. Dia mulia, nanti kalau mulia pilihannya, ya diantaranya dia akan mencerdaskan akalnya karena dia berbuat berbasis ilmu. Dia akan cari ilmu. Dan nikmat sekali bagi penuntut ilmu. Saya termasuk orang yang punya pengalaman menikmati ilmu sampai terlambat menikah. Menikmati sekali. Benar, kalau orang sudah menikmati ilmu itu nggak kenal lelah, siang, malam, pagi, terus. Tambah banyak kita cari ilmu, kita tambah pintar apa bodoh? Kita tambah merasa bodoh. Kalau orang merasa sudah pintar pasti nggak mau belajar. Itu berarti orang nggak punya ilmu. Kalau dia merasa pintar berarti dia nggak punya ilmu. Kalau orang yang punya banyak ilmu itu aslinya tawadu. Karena tambah banyak kita nggak tahu, tambah banyak. Nah, maka itulah yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Basis akidah tadi, ilmu.
sadar diri, sehingga dia akidah itu kemudian itu menjadi basis dia dalam menuntut ilmu, dalam belajar, dalam hidup, dalam berprestasi. Karena akidah itu nanti akan menundukkan jiwanya, membersihkan jiwanya, mensucikan jiwanya. Kalau jiwa sudah bersih, kira-kira masih ada niat buruk nggak? Orang yang punya niat buruk itu yang jiwanya galau, jiwanya kotor. Dendam itu kotor nggak? Coba kalau dendam, pernah mengalami dendam? Pernah? Kayaknya setiap kita pernah deh. Ya, entah itu masa kecil, entah itu masa dewasa. Kalau kita dendam pada seseorang, apa yang kita pikirkan tentang orang itu? Pengen dia celaka kan? Minimal berdoa. Ya. Kalau kita kesel, ya Allah berikan yang setimpal. Gitu. Jarang kita orang kalau kita kesal, apalagi di puncak kesalnya, kita akan doa, ya Allah berikan dia setimpal. Itu masih halus tapi tajam. Ya, saya pernah ditegur adik saya. KM itu jangan spontan ya berkomentar, katanya. Kenapa? KM itu kalau berkomentar terbukti. Pernah ada satu peristiwa, adik saya lulus adik saya sebenarnya rajin, nilainya bagus-bagus, berpotensi lulus cum laude. Cuma waktu ibu saya sakit, ayah saya sakit, dia ikut merawat, sehingga dia tidak full lagi ke kampus, terpotong-potong lah. Ceritanya ada satu nilai yang dosennya nggak konfirmasi kalau nilai praktikum itu nggak ada. Lalu dosennya mengklaim dia nggak ikut praktikum. Akhirnya dia dapat nilai C. Wah, itu menangisnya luar biasa. Udah S1 loh ya, menangisnya luar biasa. Karena emang dia nggak pernah dapat C. Nah, saya kan ujian, dia usah menceritakan. Saya karena sedihnya saya, dia korban, dia bukan lalai, tapi dia sudah menceritakan kepada dosennya itu kalau dia tuh ikut, saya tuh selama ini jarang ke kampus karena ngurus orang tua saya, ibu saya, ayah saya. Nah, ketika dia cerita gitu, saya ikut menangis. Lalu katakan, gak apa-apa. Nanti akan Allah berikan dia pengalaman yang serupa. Cuma begitu, nanti Allah akan berikan dia pengalaman yang serupa. Serahkan semuanya kepada Allah. Kalau mau C ya sudah, C toh gak kiamat gitu ya. Tapi saya kan udah tajam tuh bahasanya. Sepekan kemudian dia mengalami hal serupa. Suaminya meninggal di Irian. Dia di Bogor. Makanya terus dikata adik saya, KM hati-hati kalau ngomong. Gitu ya, hati-hati kalau ngomong. Karena tadi bisa kalau kita ngomong apa ya istilahnya kesal sama seseorang lalu kita berpikiran buruk, apalagi kita berdoa buruk, itu bisa terjadi. Padahal itu nggak kita rencanakan. Itu satu. Satu lagi ketika saya ada itu di saya memang ngurus ayah saya 4 tahun ya stroke. Nah waktu itu ada, saya udah lupa persis ininya karena memang saya lupakan. Saya sedih dianggap melalaikan apa gitu, kemudian itu karena saya ngurus ayah saya. Oh saya meninggalkan rapat. Nah sampai singkat cerita dianggap kelalaian saya. Itu saya cuma berpikir, saya nggak mengucapkan. Nanti juga Anda akan tahu bagaimana ketika Anda mengurus orang tua. Ternyata ibunya stroke juga dan dia punya pengalaman seperti saya mengurus bertahun-tahun ibunya. Jadi memang hati-hati mengucapkan kalimat-kalimat yang apa itu namanya ya? Kalimat yang tidak baik gitu ya. Nah, atau ingin kami seru karena kita sakit gitu ya, sakit hati gitu ya. Jadi kalau orang bilang lagunya itu lebih baik sakit gigi daripada lebih baik sakit gimana tuh? Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati gitu ya. Saya bukan ahli lagu tapi saya ingat ada puisi itu, ada kalimat itu. Memang sakit hati itu berpikiran buruk.
Orang itu kita pengen orang itu merasakan apa yang kita rasakan. Nah, tapi ternyata harus hati-hati, tidak mengeluarkan seperti itu. Nah, maka di dalam Islam nanti setelah kita iman itu kan ketundukan kepada Allah, diantaranya apa? Harus husnuzon. Orang berbuat jahat ke kita husnuzon aja. Oh, Allah sedang menguji saya. Oh, ternyata manusia itu ada jenisnya Fir'aun. Ya kan? Oh, ternyata manusia sekarang juga ada yang kayak Abu Lahab, ada yang kayak Abu Jahal. Itu bukan asing karena Allah sudah ceritakan dalam Al-Quran. Itu kan agak lega ya. Tapi kalau kita katakan, nih kenapa lagi Fir'aun berhadapan dengan saya? Itu kesalnya luar biasa itu. Tapi kalau kita katakan, oh ternyata Allah menghadapkan saya dengan Fir'aun, semoga saya bisa menjadi Musa. Itu insya Allah lega. Husnuzon. Nah, husnuzon itu bagian dari syariat kan? Dan semua syariat itu sebenarnya mengatur hidup kita menjadi baik. Karena itu menumbuhkan ketundukan kepada Allah itu harus lebih awal dari keterikatan kepada syariat. Nggak bisa dikatakan antum harus terikat syariat, antum harus terikat syariat sementara jiwanya masih sombong. Nggak bisa. Kita harus tundukkan dulu jiwa dia, aku hamba. Sholat itu perintah Allah, penciptaku, pemberi aku makan, pemberi kehidupan padaku, dan nanti aku juga akan dimintai pertanggungjawaban. Karena kehidupan di dunia ini hanya sementara. Tanpa aku membangkang kepada Allah, juga Allah punya kuasa memberikan aku kebahagiaan. Allah kuasa memberikan aku nikmat. Allah kuasa memberikan aku rezeki. Kalau aku punya mobil, aku minta kepada, kalau aku pengen punya mobil, aku minta kepada Allah. Kalau minta kepada manusia itu kecewa, belum tentu ada yang ngasih. Tapi kalau minta kepada Allah, pasti Allah ngasih. Nanti juga punya mobil, percaya nggak? Saya 3 bulan berdoa punya mobil, akhirnya punya mobil. Nah, silahkan nanti berdoa. Berdoa buat haji juga begitu. Menangis dulu menonton orang haji, baru dapat kesempatan haji. Kalau ada bahasa saya itu, tapi jelek memang. Menginginkan sesuatu itu pakai teori kebelet. Tahu kebelet? Apa kebelet? Orang, ini maaf ya, saya cerita. Orang kalau mau BAB itu kebelet ya. Itu maksudnya orang BAB nggak bisa ditahan lagi, itu namanya kebelet. Apa yang akan dilakukan? Apa yang akan dia lakukan? Dia pasti berbagai cara. Dia bisa aja bisa minta turun. Berarti berbagai cara dilakukan. Nah, pakailah teori itu. Tumbuhkan kebelet mau haji, tumbuhkan kebelet mau punya rumah, biar ditata secara syar'i. Tumbuhkan kebelet mau punya mobil, bukan gagah-gagahan biar ada yang nganter, tidak desak-desakan, tidak nempel-nempelan di kendaraan umum misalkan. Tumbuhkan kebelet mau punya apa? Anaknya bisa sekolah. Karena untuk kemuliaan masa depanku, insya Allah semua pintunya nanti itu terbuka. Tapi ya satu-satu, jangan borongan. Doanya sama istighfarnya lebih banyak, doanya 10, istighfarnya cuma 1, nggak imbang. Istighfarnya harus banyak, sehari itu ratusan kali baru berdoa. Istighfar berdoa. Karena itu apa namanya, syarat terkabulnya doa itu kita harus beradab, mohon ampun dulu kepada Allah. Nah, demikian juga kalau kita sebenarnya, kalau anak kita minta maaf ke kita, "Mi maaf ya, abang banyak salah. Mi maaf ya, kakak banyak salah." "Oh iya kak." Lalu dia katakan, "Mi punya uang nggak?" Oh ternyata ada maunya. Tapi kita tetap akan mengatakan lega dan kita akan ngasih. Nah, kalau Allah malah diperintahkan kita untuk minta. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, memintalah kalian kepadaku. Nah, makanya kalau apa-apa kesulitan jangan minta kepada manusia, mintalah kepada Allah. Nah,
Sehingga nanti yang ke bawahnya menumbuhkan rasa ketundukan. Nah itu ya tinggal pelengkap lah. Tapi yang nomor satu itu adalah iman. Dan iman itu bukan dihafal. Iman itu dibangun dengan proses berpikir, dibuktikan. Sadar diri. Siapa kita? Siapa anak kita? Nah itu yang kita tanamkan kepada anak kita. Sehingga nanti keterikatan kepada syariah, keterikatan pada hukum Allah itu bukan suatu yang berat. Apalagi anak-anak masih suci, jiwanya masih bersih, belum ada noda hitam. Apapun kebaikan, anak kita pasti mau diajak. Dia yang berat itu istiqomahnya. Kita aja istiqomah itu berat, apalagi anak. Maka disitulah perlunya pendampingan yang kemarin saya bahas di strategi itu. Dia perlu pendampingan, perlu diingatkan, perlu diapresiasi supaya terjadi kontinuitas dalam beramal soleh. Nah karena itu inilah khasnya di Khair Ummah, bahwa yang dinilai itu bukan cuma nilai akademiknya, tapi juga sikap perilakunya. Karena memang yang dinilai Allah itu bukan nilai akademik. Belajar itu bukan untuk mendapatkan nilai akademik. Nilai akademik itu hanya standar evaluasi anak ini menguasai atau tidak. Tapi yang sesungguhnya adalah barokahnya ilmu itu adalah apa? Manfaat ilmu, kebaikan ilmu. Karena itu kalau semakin tinggi pelajarannya, semakin tidak taat kepada Allah, berarti ada yang salah. Harusnya semakin tinggi ilmunya, semakin taat kepada Allah. Nah karena itu pada usia prabalik ini kita harus membiasakan taat kepada Allahnya itu, sekalipun belum bisa istiqomah 100%, karena memang masih dimaafkan oleh Allah. Tapi kita terus dari bangun tidur sampai tidur kembali ditata hidupnya agar semuanya dalam kebaikan, semuanya bernilai amal saleh. Nah itulah kenapa kemudian ada KHS di Khair Ummah, kegiatan harian dari bangun tidur sampai tidur kembali, karena untuk praktek amal soleh, aktivitas hidupnya bernilai amal soleh, mainnya sampai bernilai amal soleh. Gimana caranya mainnya bernilai amal soleh? Ya, kemudian manusia itu memang dia nature-nya, tabiatnya, dia butuh contoh, dia butuh teladan. Karena itu sejak manusia pertama Nabi Adam alaihissalam, Allah menurunkan Rasul untuk dicontoh manusia, dan Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir. Karena itu anak kita juga butuh contoh, dan anak kita kalau dia usia prabalik, dia bisa mencontoh langsung Rasulullah? Tidak, jauh sekali. Dia bisa mencontoh langsung sahabat? Belum, sekalipun diceritakan. Semua sosok itu harus hadir dalam sosok kita. Sosok orang tuanya dan sosok gurunya, itu yang paling dekat. Sosok orang tuanya dan sosok gurunya harus diperbaiki agar layak menjadi teladan. Orang tuanya layak menjadi teladan, gurunya layak menjadi teladan. Karena itu sekalipun nanti Rasulullah itu dipahamkan menjadi uswa terbaik, kemudian sahabat itu untuk membangun idola, tetapi praktek harian itu harus ada dalam diri kita, berusaha mewujudkan itu dalam diri kita. Jangan suruh anak makan tapi kita nggak makan. Yang paling terutama bagi anak usia prabalik, kita bareng-bareng makan, kita bareng-bareng sholat. Bahkan kalau berwudu, ya, kita mau nyuruh anak sholat, kita berwudu dulu baru nyuruh anak sholat atau nyuruh anak berwudu. Jangan kita ngomel, ayo sholat-sholat, kita sendiri masih pegang HP, masih baca, masih nonton TV, ya energinya berat gitu. Kita nggak punya daya dorong. Tapi kalau kita sudah berwudu, apalagi sudah rapi pakai mukena, lalu anak kita suruh ke masjid. Kalau bapaknya berarti ayo ngajak ke masjid. Nah sekali-sekali, misalkan bapaknya nggak ke masjid, ayahnya nggak ke masjid, anak kalau sudah terbiasa ke masjid, ya nggak susah ke masjid. Tapi harus ada bareng-barengnya dulu, ya. Jadi nggak bisa kita sebagai guru suruh anak puasa, kita nggak puasa, suruh anak sholat di awal waktu, kita nggak sholat di awal waktu.
Suruh anak makan pada waktunya, kita nggak makan pada waktunya. Suruh anak makan halalan thayyiban, kita makan sembarangan. Ya nggak ada magnetnya, nggak ada magnet kebaikannya. Nah, karena itu saya jawab sekalian pertanyaan yang kemarin. Apa kemarin pertanyaannya, orang tua soleh dengan anak soleh? Apa Ustaz? Apakah anak soleh sejauh mana kesolehan orang tua mempengaruhi kesolehan anak? Sudah terjawab? Terjawab? Kalau orang tuanya soleh, satu lagi contoh kesolehan, setiap azan terdengar orang tuanya sholat. Bagi anak ringan nggak sholat di awal waktu? Ringan nggak? Ringan. Apalagi kalau diajak. Setelah diajak dikasih hadiah, itu ringan banget. Nah, demikian juga anak kita ajak ngaji bareng. Anak kita ajak bersedekah. Dia dilatih. Uangnya dari siapa? Iya, dari ayahnya. Lah kalau anak suruh bersedekah uangnya nggak pernah dikasih. Dari mana? Nanti dia bisa ngambil uang orang lain lalu dibagi-bagi ke temannya. Ini ada pernah peristiwa begini, dia ngambil uang ustadznya 600.000, habis itu dia traktir temennya. Pengen bersedekah katanya. Masya Allah. Dia akan cari jalan keluar, tapi jalan keluarnya salah. Tapi keinginan baik seperti temennya ada. Ya, ini sampai nanti menanamkan jiwa kepemimpinan, akhlak yang tinggi. Nah, ini semua menghiasi saksiahnya agar tampilannya selalu baik. Sedikit-sedikit saja yang tidak baik. Kan salah satu khair ummah kemarin, manusia terbaik itu khairukum, banyak kebaikannya, sedikit keburukannya. Jadi kalau orang lain melihat sosok anak kita baiknya banyak, orang lain melihat sosok kita baiknya banyak, buruknya pasti adalah, namanya juga manusia. Tapi bukan buruknya yang diingat orang, yang diingat adalah baiknya. Nah, itu sakofah. Lanjut, berapa menit lagi? Saintek. Sekarang jam berapa? Hah? 2:30. Asarnya? 15:10. Oke. Jelas sakofah? Ruhnya di sini. Ya, inti. Jadi ruhnya berarti iman dan amal soleh. Jadi sosok tabi'in, tabi'ut tabi'in, sahabat Rasulullah, sosok itu dalam rangka emang manusia itu cenderung meniru. Maka jangan kalah promonya dengan artis promo. Supaya bukan artis yang ditiru para sahabat. Berarti intensitas membaca, intensitas mendengar, berarti kita intensitas bercerita. Kalau anak usia prabalik, apalagi yang masih kelas 1, kelas 2, itu belum bisa mengambil ibrah dari membaca. Mungkin kalau kelas 4 sudah bisa menikmati dari membaca. Tapi kalau kelas 1, kelas 2 itu diceritakan. Maka ceritakanlah sosok-sosok yang baik. Ada Rasulullah, ada sahabat, ada tabi'in, ada tabi'ut tabi'in. Nah, salah satu yang disukai anak-anak itu tokohnya adalah Al-Fatih. Kenapa yang lain tidak terkenal? Karena belum ada videonya yang lain. Iya nggak? Yang bikin viral itu videonya. Coba kalau dibuat video Abu Bakar, dibuat video Umar, lebih hebat lagi dan spektakuler, menaklukkan Konstantinopel. Nah, nanti akan ada Al-Fatih selanjutnya, menaklukkan, ada yang belum ditaklukkan, apa itu? Roma, penakluk Roma. Sampai ada orang tua yang membuat nama anaknya penakluk Roma. Iya, nama anaknya penakluk Roma. Saking semangat berjuangnya tinggi. Ada next yang saintek. Sains, ya, kurikulum penunjang. Saya lanjut ya.
Itu kurikulum sakofahnya. Nanti selebihnya bisa baca di situ ya. Sains dan teknologi. Sains dan teknologi itu sebenarnya adalah memahami proses kehidupan manusia di alam semesta. Ini universal ini. Saya dulu sebelum buat Khairul Ummah tuh mempelajari kurikulumnya UK, Inggris. Mempelajari kurikulumnya, saya dapat waktu itu teman ada yang tinggal di Jerman, termasuk Jerman. Makanya saya tahu Jerman itu adalah pusat masih jagonya saintek dunia. Dan memang kalau kita ke Jerman hidupnya itu berbasis sains, konsen banget di sains, dan dia masih jagonya teknologi. Walaupun dari segi produsen mungkin Jepang menang, tapi teknologi tinggi itu bukan di Jepang. Nah, kurikulumnya itu, sains itu di mana-mana, kurikulum apapun pelajarannya itu bicara tentang proses kehidupan manusia di alam semesta. Jadi bahan atau materi pembelajarannya semua yang ada di alam semesta ini, mulai dari manusia, hewan, tumbuhan, tanah, bulan, bintang, matahari, nggak keluar dari situ. Yang tidak ada apa? Kalau di kurikulum barat itu, yang tidak ada belajar wahyu, nggak ada. Makanya saya katakan kemarin kurikulum, tadi mungkin dicantumkan ya, kurikulum berbasis akidah Islam itu materialnya ada dua. Satu, wahyu Allah, yang kedua alam semesta, atau satu alam semesta, yang kedua wahyu Allah. Karena memang mengindra itu lebih dulu ya, alam semesta dan wahyu Allah. Kurikulum dunia itu hanya alam semesta. Ya. Alam semesta. Nah, jadi sains dan teknologi itu adalah memahami proses kehidupan manusia di alam semesta. Dan teknologi itu dihasilkan juga untuk dimanfaatkan manusia. Hanya saja ketika ideologi yang mengendalikan dunia sekarang adalah kapitalis demokrasi, maka tidak berpikir untuk kebaikan manusia dunia, tapi berpikir untuk kebaikan golongannya. Ya, kebaikan golongannya. Termasuk organisasi-organisasi internasional, WHO, apalagi PBB, UNDP, UNDF, dan lain-lain, UNICEF. Itu semua itu berbasis kapitalis. Bukan berbasis pelayanan manusia, bukan. Berbasis kapitalis. Nah, bahkan cenderung alat penjajahan bagi negara maju. Kan ada istilah negara berkembang. Pernah dengar? Sekarang agak jarang. Negara berkembang. Ada lagi negara terbelakang. Itu sebenarnya bahasa halusnya. Bahasa realnya negara terjajah. Nah iya. Buktinya Indonesia punya laut? Punya. Indonesia punya emas? Indonesia punya batu bara? Indonesia punya nikel? Indonesia punya uranium? Punya. Punya minyak? Punya. Batu bara? Ikan di laut tropis lagi, ikannya banyak. Biota lautnya banyak, hutannya banyak, tapi siapa yang menikmati? Apakah penduduk Indonesia? Ketika bukan penduduk Indonesia yang menikmati, berarti dia terjajah dong, diambil hartanya. Kan Allah mengatakan makan yang kamu di mana tinggal. Harusnya semua yang ada di Indonesia ini makanannya orang Indonesia, iya kan?
Tapi kenapa banyak orang tidak makan? Banyak orang kekurangan air bersih. Itu terjajah. Kita bukan negara berkembang, negara terjajah. Nah, itu akan terasa betul kalau kita keluar negeri. Mungkin kalau kita hanya di Indonesia itu nggak kerasa. Saya pernah punya pengalaman Malaysia, Saudi, sama ketika di Jerman. Kita melihat bangsa kita itu ketika kita berada di luar. Kalau di negeri ini ya kita nggak merasakan bangsa kita itu dihina, bangsa kita tidak dipercaya. Tapi kalau kita berada di luar, Malaysia aja. Di Malaysia itu kayak di Indonesia, alamnya tropis, wajahnya sama, bahasanya yang beda sedikit. Tapi saya paham. Pernah saya presentasi di sana, ketika awal buka Khairul Ummah, saya diminta presentasi. Mereka juga tertarik. Ini teman-teman sejawat, sama-sama dakwah, gitu, aktivis dakwah. Saya sebelumnya sudah sering ke sana, tapi sebelum saya menikah, setelah saya menikah, saya punya Khairul Ummah, saya sering diundang ke sana. Satu saat saya presentasi, diminta presentasi. Lalu ada yang berkomentar begini, oh orang Indonesia ada yang pinter ya. Rasanya ini pengen, bukan senang, rasanya Masya Allah, emang orang Indonesia nggak ada yang pintar? Banyak. Itu dampak dari apa? Tahu nggak? Kita tuh ekspornya TKW, TKI, bukan ekspor dokter, bukan ekspor profesor. Banyak nggak orang Indonesia jadi dosen di Malaysia? Banyak. Itu yang PTDI, pernah dengar PTDI yang dibangun Pak Habibie? Itu kan alumni S2, S3 Jerman, Prancis. Namanya juga pesawat terbang, pinter-pinter nggak? Wah, pinter-pinter. Tapi mereka tidak di fasilitas negeri ini, mereka keluar. Ada yang ke Jepang, termasuk ada yang ke Malaysia. Ada teman saya yang dosen di Malaysia. Dari ITB ada yang dosen di Malaysia. Suami teman saya ada yang dosen di Malaysia. Banyak orang Indonesia yang jadi dosen di Malaysia. Dulu waktu saya kuliah tahun 84, orang Malaysia yang kuliah di Indonesia. Itu dulu orang Malaysia yang jadi mahasiswa satu kelas sama saya, ada satu orang itu kayak bahan ledekan. Karena apa? Dia nggak ngerti bahasa Indonesia. Karena memang walaupun sama-sama Melayu, dia lebih mudah paham bahasa Inggris. Karena penggunaan katanya berbeda. Lalu begitu di era sekarang, dulu kita yang ngeledek orang Malaysia belajar. Saya teman-teman, saya nggak ikut sih, teman-teman tuh ngeledek. Sekarang yang diledek siapa? Orang Indonesia yang diledek. Apa dampak perlakuan seperti itu tuh? Karena yang populer di Malaysia itu bukan yang profesornya, bukan yang doktornya, tapi yang TKW, TKI-nya. Belum lagi TKW, TKI ilegal. Itulah potret bangsa kita. Rugi nggak? Rugi nggak? Rugi banget. Di negeri ini banyak orang pinter. Profesornya adik saya penelitian S3-nya di Jepang. Profesornya tuh bilang, orang Indonesia tuh pinter-pinter. Kurangnya cuma satu, kata dia. Kira-kira apa kalau orang Jepang bilang? Tidak disiplin. Kurangnya satu. Tidak. Jadi orang pintar banyak di Indonesia, tapi tidak disiplin, kata dia. Berarti kan diakui. Cuma kalau di Jepang kan dia tidak mengekspor, tidak mengimpor TKW. Jadi yang dia terima orang Indonesia apa? S2, S3. Berarti di mata Jepang bagus nggak? Bagus. Tapi Malaysia menerima TKW, TKI. Mahasiswa Indonesia banyak kan di Malaysia? Banyak. Dosen di Malaysia banyak kan dari Indonesia? Banyak. Tapi kalah dengan pamor TKW, TKI, apalagi TKW, TKI ilegal. Ditangkapin. Akhirnya potret bangsa kita di negara tetangga bersebelahan, potret negara babu. Sama kayak di Saudi. Saya pernah berantem di depan Masjidil Haram sama orang Arab gitu. Saya disepelekan, padahal saya dari subuh di depan Multazam.
Begitu mau sholat dia datang di depan saya nggak bisa ruku. Saya marah-marah dong, walaupun bahasa Arabnya pas-pasan, udah marah-marah. Ternyata saya ngerti apa yang diomongkan. Dia menganggap kita tuh kayak TKW, disepelekan juga. Termasuk saya pernah juga belanja, digoda-goda. Saya katakan berdua sama adik saya, nahnul hujjaj. Katanya dia, afwan. Jadi kalau kita berarti apa? Kita diperlakukan TKW, digoda-goda, dipegang-pegang, naudzubillah. Nah, jadi Indonesia yang mengekspor TKW, TKI kemana aja? Ke Saudi, ke Korea, kemana lagi? Yang Cina, Taiwan, Tiongkok kayaknya enggak. Hongkong, iya, Hongkong banyak TKW. Taiwan, Singapura nggak terlalu banyak. Mana lagi? Korea Selatan banyak. Korea Utara enggak, dia nggak menerima TKW TKI. Nah, maka ketika banyak di situ TKW TKI, potret kita itu, bukan potret kita ahli sains. Beda dengan Jepang. Yang ke Jepang, yang paling banyak S2, S3 berbasis proyek biasanya. S1-nya ada tapi tidak sebanyak S2, S3. Maka di mata mereka bagus nggak? Bagus. Nah, termasuk, tapi kalau di Jerman juga sama, nggak ada TKW-an. Orang Eropa itu tidak mengimpor pekerja. Yang paling banyak itu ya Arab ya, tidak mengimpor pekerja. Nah, orang Indonesia kalau mau kerja di Jerman dan sekitarnya itu harus kuliah di sana. Harus kuliah dulu di sana, dia nggak mengimpor. Nah, tetapi karena mereka kan mata uangnya apa? Euro. Secara politik mereka pernah menjadi negara pertama. Secara politik mereka pernah menjadi negara pertama. Kita negara terjajah, jomplang banget. 1 euro waktu saya berangkat tuh 17.000. Kebayang nggak harga rupiah kita? Bisa nggak kita nukar rupiah di Jerman? Nggak bisa. Maka jangan bawa rupiah ke sana. Kita hanya bisa bawa euro atau dolar, US dollar. Kita tuh cuma bisa nukar rupiah Malaysia, Brunei, Thailand, Saudi, dan satu lagi Abu Dhabi itu apa namanya? Bukan, Uni Emirat Arab. Ya, banyak orang Indonesia di sana. Pekerja, mulai dari pekerja rumah tangga sampai pekerja skill engineering banyak juga. Di Dubai banyak orang Indonesia jadi engineering. Nah, itu bisa. Tapi kalau di Singapura saja bawa ATM nggak bisa, padahal dekat kan. Nah, itu posisi politik. Jadi kita belajar sains sama belajar sainsnya, tapi kalau posisi politik kita rendah, kira-kira kita bisa terkenal sebagai ahli sains di dunia? Tidak. Apalagi rezimnya tidak memfasilitasi, sehingga di mana orang-orang pintar itu ada, di mana orang-orang pintar itu berkarya, padahal belajarnya sama sains. Ada yang di Jepang, ada yang di negara-negara maju lah. Ya, termasuk Malaysia itu banyak membeli SDM Indonesia. Tapi dia tawarannya harus jadi warga negara. Kalau dia nggak jadi warga negara, dia sebagai orang asing, padahal sama-sama saudara ya, itu dia nggak naik-naik pangkatnya, nggak akan bisa jadi rektor. Jadi dia harus warga negara. Maka kebanyakan kalau misalnya dari ITB, dari IPB, ya pokoknya perguruan tinggi yang populer di Indonesia menjadi kerja di Malaysia, itu ketika mereka kalau mau meningkat karirnya itu memang dia harus jadi warga negara Indonesia. Tapi belajar sainteknya sama nggak? Sama. Ya, karena itu belajar saintek ini memang juga nanti harus dibarengi dengan belajar geografi.
Jadi belajar saintek itu adalah mengkonstruksi suatu produk yang bermanfaat untuk memudahkan. Dan ini semua di dunia ada, mengkonstruksi produk gitu. Tapi sayangnya kita belajar sains, negara kita lebih banyak membeli. Ya, kita belajar sains harusnya memproduksi. Tapi posisi politik akan menentukan kita memproduksi atau membeli. Nah, ini arah pembelajaran sains. Memiliki atau membangun jiwa riset saintifik. Sederhananya, membangun jiwa peneliti. Pengen tahu ini, pengen tahu ini, pengen coba ini, pengen coba itu. Tapi memang kita di SD, SMP melakukan itu, cuma fasilitas negaranya sangat rendah. Padahal ini butuh dana besar sebenarnya. Contoh, kita mau membawa misalnya anak-anak ke alam yang asli, butuh transportasi nggak? Butuh transportasi nggak? Butuh penginapan nggak? Siapa yang bayar? Orang tua. Kalau di Singapura siapa yang bayar? Dia ada fasilitas mobil, bahkan tempat-tempat umum, walaupun ada, karena mata uangnya memang lebih tinggi dari Indonesia, mahal, kesannya mahal biaya kuliah, tapi karena mata uangnya memang nilainya tinggi, tapi dia memfasilitasi punya negara itu nggak bayar mereka. Bahkan saya pernah bawa SMA ke Botanical Garden kayak kebun raya Bogor itu, kebun rayanya Singapura, kita yang dari asing aja nggak bayar. Tapi kalau kita ke kebun raya Bogor dari Indonesia, bahkan saya tinggal di Bogor, kalau bawa siswa ke kebun raya Bogor bayar nggak? Bayar. Gurunya bayar nggak? Bayar. Saya ke Singapura nggak bayar. Yang bayar apanya? Pesawatnya. Nggak usah jauh-jauh deh, negara tetangga aja gitu ya. Nah, sehingga memang jiwa saintifik ini bermodal besar. Nah, diantaranya yang dilakukan oleh Khairul Ummah ada outing tiap semester. Selain belajar di kelas, karena nggak bisa menghadirkan, bagaimana menghadirkan sungai di kelas, bagaimana menghadirkan mata air di kelas, karena harus berbasis realitas, baru tafkirnya jalan, bukan berbasis gambar. Gambar itu cuma bisa dilihat, bisa dipegang, bisa diminum, mata airnya nggak bisa. Tapi kalau mata air real, apalagi menemukan mata air di pegunungan, kalau ke laut nggak ada mata air, nanti campur geografinya, bisa belajar geografi, bisa belajar sains dalam satu kesempatan, bahkan bisa belajar bahasa, bila belajar matematik, jarak, waktu. Kalau outing itu semua pelajaran bisa dilakukan. Nah, jiwa riset saintifik itu nggak bisa kalau cuma lewat foto. Itu harus real, berbasis alam, berbasis realitas yang sesungguhnya. Nah, ini yang kita hadirkan di dalam pembelajaran sains. Makanya solusinya adalah menghadirkan realitas, bahkan membawa mereka pada tempat yang sesungguhnya, walaupun itu terbatas. Dan memang dananya jadi besar. Seperti di Sulawesi, ada kebun binatang nggak? Ada. Di mana? Di Makassar. Ada ya? Alhamdulillah kalau ada. Yang nggak ada kereta api ya? Ada juga? Oh. Kemarin tuh di daerah mana yang nggak ada kebun binatang? Nah itu kan jadi kalau nggak ada kebun binatang susah kenal hewan-hewan itu kan. Nah harusnya ya negara memang membuat itu, flora dan fauna, termasuk yang kayak kebun raya itu harusnya banyak. Ya, karena tiap pulau bisa jadi ada tanaman yang khas, ada yang tidak ada di tempat lain. Contoh, barang yang nilai internasionalnya tinggi itu kayu gaharu, itu dari Lombok, dari Kalimantan. Tahu kayu gaharu? Kalau dulu itu di tasbih ya. Sekarang di sini
kemarin di Lombok ya, anak saya yang pertama beli 1 kilo, dia nyoba-nyoba bisnis, itu sudah di angka 1.500.000 dan itu murah. Dan ternyata di Maroko dijual isu bisa nilainya sampai 7 juta sampai 10 juta. Jauh nggak perbedaannya? Sehingga orang dari Indonesia ini ekspor kayu gaharu ke berbagai belahan dunia termasuk Maroko. Nggak pernah dengar kan? Kita punya, tapi tidak dikelola oleh negara. Padahal kan itu seharusnya bisa jadi mata pencarian penduduk kan? Tanam kayu gaharu kan? Kalau dia ekspornya dikelola oleh negara, berarti kan masyarakat bisa suruh nanam kayu gaharu. Tinggal dicek saja mana tanah yang cocok. Dan itu harusnya konsekuensi dari pembelajaran sains. Apa tanaman yang bermanfaat, apa tanaman yang bernilai ekonomi, dan seterusnya. Dan yang lebih parah lagi, belajar sains bisa bikin garam dari laut, dari air laut. Garam itu yang diketahui oleh ayah bunda apa saja? Dari laut sajakah atau ada garam yang dari di gunung? Ada, ya. Ada garam di gunung. Seperti yang sekarang lagi marak menjadi terapi itu garam Himalaya. Itu memang garam gunung. Kalau waktu saya ke Jerman itu dia dijual bongkahan-bongkahan. Kalau di sini dia sudah dijual dalam bentuk ya seperti garam udah halus ya. Kalau di sana bongkahan. Dijualnya kayak menjual sulfur ya. Kalau kita ke sekitar kawah itu kan ada yang kuning tuh dijual dan tidak mahal. Kalau di sini ya karena impor ya jadi mahal. Nah, jadi kita di alam itu banyak tumbuhan maupun fauna, bahasanya flora fauna. Nah, itu yang dipelajari di dalam sains, kaitannya arahnya dengan kehidupan manusia. Nah, sehingga yang didapat dari belajar sains pada saat mengelaborasi objek, dia dapat mengagungkan Allah. Yang kedua, kemudian manfaat dari apa yang ada di alam semesta ini semua digunakan oleh manusia. Berarti ketergantungan manusia kepada Allah sampai pada rekayasa multifungsi. Dari satu fungsi bisa menjadi fungsi lebih atau di situ inovasi. Jadi tadinya misalkan hanya bisa dimakan lalu bisa diapain lagi. Tadinya misalnya didapat di alam tinggal ngambil lalu bisa budidaya. Nah, di situ pengembangan. Seperti sekarang udang misalkan, udah ada budidaya kan? Dulu udang diambil dari laut, diambil dari sungai. Lalu sekarang ada budidaya. Tapi sayangnya di negeri kita itu tidak dipelihara alamnya. Tidak dipelihara alamnya, misalnya danau, laut justru banyak tercemar. Itu kalah telak dari negara-negara Eropa yang memelihara alamnya. Ya. Harusnya supaya ikan tetap ada di sungai, ikan tetap ada di laut manapun, tidak ada sungai yang tercemar, tidak ada laut yang tercemar. Karena kita belajar sains. Tapi realitasnya di negeri ini tinggal belajar, alam tetap rusak. Harusnya kalau belajar sains itu mempelajari apa yang ada di alam semesta, mempelajari karakteristiknya, mempelajari manfaatnya sampai merekayasa manfaat, merekayasa tumbuh kembangnya atau merekayasa perkembangbiakannya. Itu ranahnya sains. Nah, harusnya ketika alam semesta ini menjadi sumber pangan dan sumber kehidupan, itu harus ada pemeliharaan. Memang ada sih konservasi, tapi hanya berbasis proyek. Buktinya masyarakat tidak dilibatkan dalam konservasi itu, sehingga sungainya kotor, pantainya kotor, banyak sampah, hutannya kotor, terumbu karang ketika dijadikan tempat snorkeling jadi rusak, nggak terpelihara. Nah, salah satu
konsekuensi dari belajar sains ini harusnya adalah memelihara, mengembangkan, sampai merekayasa multifungsi manfaat dari apa yang ada di alam semesta ini. Nah, di SD mulai belajar identifikasi karakteristik sampai pada mengetahui manfaat sampai rekayasa manfaat, walaupun masih teknologi sederhana. Baik, karena waktunya sudah habis, saya cukupkan sampai di sini. Nanti saya ungkapkan sekilas matematik sama sekilas geografi. Al-afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal